kesempatan kali ini. Kemudian yang kami hormati juga para dosen program studi sistem komputer dan seluruh mahasiswa program studi sistem komputer Universitas Pamulang Kampus Kota Serang yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan di sini saya Aldi. Pada kesempatan kali ini akan bertindak sebagai pembawa acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan juga kepada mahasiswa yang telah meluangkan waktunya untuk berkesempatan hadir pada kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap identitas program studi kita mengenai visi misi juga kurikulum OBE yang mungkin akan baru diterapkan untuk di semester depan. Sebelum acara dimulai, mohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon, kemudian selama materi disimak baik-baik khususnya untuk mahasiswa baru yang mungkin bergabung pada kegiatan hari ini. Dan jika nanti ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, mungkin nanti pada saat akhir eh, pemateri selesai membawakan materinya, nanti bisa raise hand ataupun mengirim pertanyaan di kolom chat. Kami juga berharap untuk seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan hari ini hingga selesai ya. Kemudian baik, kalau gitu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara ini kita buka dan mungkin untuk pembukaannya dikarenakan Pak Asep tidak bisa hadir, berhalangan hadir untuk pembukaan acaranya dibuka oleh Bapak Ade Sumaidi Eskom Mkom. Kepada Bapak Ade, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Aldi, suara saya terdengar. Terdengar Pak? Oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat beserta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan hari ini kita hadir di dalam dunia maya atau di Zoom untuk mengikuti sosialisasi atau pembekalan terkait kurikulum OBE. Yang kami hormati juga Bapak Kaprodi, mohon maaf beliau berhalangan hadir, jadi diwakilkan oleh saya. Perkenalkan teman-teman mahasiswa yang baru, saya Ade Sumedi ST Mkom. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang telah hadir di dalam sosialisasi ini. Terima kasih banyak atas waktunya dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga kepada Pak Afif, Pak Aldi yang pada hari ini akan menyampaikan bagaimana sosialisasi visi, misi, dan kurikulum OBE program studi sistem komputer. Dan yang kami banggakan, teman-teman mahasiswa baru, selamat bergabung, atau teman-teman yang sekarang sudah semester 2 ke atas, nanti pada saatnya apabila pemateri sedang berlangsung, silahkan bisa dicatat atau bisa dipahami oleh teman-teman mahasiswa semuanya, karena inti dari kurikulum OBE ini yang mana luarannya adalah kita sinkronisasikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia industri. Ya. Bidang pendidikan itu sudah bersusah payah, sudah bekerja keras untuk menyusun kurikulum OBE ini. Jadi tidak salahnya kita harus mengikuti dan harus memahami seperti apa kurikulum OBE ini. Tidak panjang lebar, mungkin terima kasih banyak sekali lagi teman-teman semuanya, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan acara kita diberikan kelancaran
Jangan sampai nanti pada saat pemateri melaksanakan menyampaikan materinya, jangan sampai nanti ada yang bersuara, ya, jangan sampai gaduh kayak tadi, gitu. Semuanya langsung di mute agar nanti apa yang disampaikan oleh pemateri itu tersampaikan kepada kita semuanya. Ya, minta tolong sekali lagi kepada mahasiswa yang hadir di sini. Jadi jangan sampai nanti gaduh ya. Karena ada saatnya kalian untuk bertanya. Jadi ada sesinya. Sesi pemateri, sesi bertanya ada. Sesi diskusi ada. Silahkan apabila ada yang belum paham dan belum mengerti bisa ditanyakan langsung. Ya, di sini kita sesinya sesi diskusi. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, mungkin bisa dibuka untuk acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ade Sumaidi ST Mkom atas sambutan dan pembukaan untuk acara kegiatan pada hari ini. Memasuki kegiatan inti, yaitu penyampaian materi sosialisasi visi, misi, dan kurikulum outcome based education atau OBE pada program studi sistem komputer. Untuk itu kami persilakan kepada narasumber Bapak Apip Rizky STMT untuk menyampaikan materi kepada Bapak Apip. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Aldi. Izin semua, saya mempresentasikan PPT-nya. Pak itu Pak Aldi sama Pak. Sebentar. Oke, sudah terlihat seharusnya. Oke, baik. Izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, eh, Bapak Kaprodi Sistem Komputer S1, Bapak Asep Suryadi Eskom Menkom, melalui penggantinya Bapak Ade Sumaedi STMkom. Yang kami hormati juga eh, narasumber kedua, Bapak Muhammad Aldi Aulia Fatur Rahman Eskom Mkom, dan yang sama-sama kami hormati juga seluruh dosen Prodi Sistem Komputer yang tidak bisa. Lalu yang saya banggakan dan yang kami para dosen banggakan itu mahasiswa baru, keluarga besar, eh, program studi sistem komputer S1 Universitas Pamulang Kampus Kota Serang. Izin kami akan menyampaikan, kami dari bidang pendidikan, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Rizky Andika, biasa dipanggil Pak Afif ya, sebagai pengembang bidang pendidikan satu, terutama di ranah kebijakan, ranah implementasi, dan ranah penyusunan. Baik itu bidang akademik ya, terutama di bidang akademik di Prodi Sistem Komputer ini, lalu dibantu oleh Bapak Aldi Aulia Fatur Rahman sebagai pengembang bidang pendidikan 2, terutama untuk bidang pembelajaran. Jadi
mahasiswa kalau misalkan ada yang berkaitan dengan akademik dan dosen-dosen juga yang berkaitan dengan akademik, kebutuhan akademik itu bisa lewat kami berdua. Nah, pada hari ini hari yang benar-benar kami nantikan sebenarnya, eh, adalah hari di mana kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang apa yang akan kita laksanakan mulai dari semester depan hingga ke tahun-tahun selanjutnya. Mulai dari tahun ini, tahun 2026-2027 ganjil yang akan dimulai di bulan September nanti, yaitu adalah perubahan kurikulum. Ini adalah proyek terbesar kami dari ranah bidang pendidikan. 6 bulan kami terus berkecimpung di ranah ini terus, mulai dari bimbingan teknis, baca panduan, baca aturan, baik itu aturan menteri, aturan rektor, aturan direktur, hingga surat tugas dari Bapak Kaprodi. Apa yang akan kita laksanakan di tahun ini adalah perubahan kurikulum ya, mulai dari KKNI MBKM berubah menjadi outcome based education. Nah, yang akan saya sampaikan tidak banyak sebenarnya. Kita juga sudah menyebarkan buku kurikulum ini eh, kepada Bapak Ibu semua. Ini adalah gambaran singkat, tapi setidaknya melalui ini itu kita bisa paham bahwasanya apa yang kita akan eh, laksanakan mulai dari tahun ini hingga seterusnya itu akan berdampak besar kepada mahasiswa. Yang kami sampaikan adalah yang pertama adalah visi misi program studi, mulai dari visi misi Universitas Pamulang, tujuan serta sasaran VMTS ya, VMTS. Kemudian kita lanjut ke visi misi program studi, lalu perubahan profil lulusan dan capaian profil lulusan, serta yang terakhir adalah pembentukan mata kuliah dan struktur kurikulum. Yang Bapak Ibu baca dari buku kurikulum sebenarnya itu sudah sangat lengkap. Jadi kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan dari buku kurikulum tersebut, mohon ditanyakan kepada kami. Dan ini juga sebagai gambaran kepada para mahasiswa baru kita, apa yang Anda lewati mulai dari semester 1 hingga semester 8 itu seperti apa. Karena bisa jadi ketika Anda di PMB itu tidak mendapatkan gambaran yang jelas. Jadi kami para dosen terutama mengajak Anda untuk melihat apa sih yang akan Anda pelajari di jurusan sistem komputer yang sangat berkembang saat ini. Anda tidak salah untuk masuk ke jurusan ini. Oke, kita mulai. Rujukan utama kami itu terutama dari Permendikti ya. Permendikti sebenarnya di atasnya masih ada, yaitu adalah Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 mengenai KKNI. Kemudian semua aturan-aturan ini digabung, digodok menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains Permenristek Dikti Nomor 40 Tahun 2025 tentang renstranya mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Sebenarnya di pendidikan tinggi yang lain, terutama di PTN dan PTS-PTS lainnya, itu sudah mengimplementasikan kurikulum ini. Namun pada saat ini kita itu baru mengimplementasikan per tahun ini melalui keputusan Rektor nomor 0269 tentang pemberlakuan pedoman penyusunan kurikulum outcome based education atau yang biasa kita sebut dengan OBE. Nah, ini yang kami jadikan rujukan utama dan harus kami telan, kami dalami agar kita tidak salah dalam penyusunan kurikulum ini. Oke, nah Bapak Ibu sekalian,
dari pengertian sebenarnya OBE ini sebenarnya melengkapi eh, kurikulum KKNI EBKM. Jadi sebenarnya secara filosofis atau prinsip itu tidak jauh berbeda, tapi yang berbeda itu adalah pelaksanaannya sebenarnya. Nah, jadi OBE itu fokus utamanya adalah pencapaian hasil belajar Bapak Ibu atau learning outcome yang jelas dan terukur. Nah, jadi kurikulum ini dirancang untuk memastikan mahasiswa mencapai kompetensi spesifik yang diperlukan untuk kehidupan nyata. Apalagi kita di ranah teknologi ini memang betul-betul dirancang spesifik. Nah, jadi seperti itu. Nah, substansinya seperti apa sih? Tadi saya katakan bahwasanya KKNI itu OBE itu melengkapi dari KKNI. Jadi substansinya adalah menetapkan apa yang menjadi standar kualifikasi nasional. Karena anak S1 itu secara level itu udah masuk di level 6 secara KKNI. Nah, jadi sementara OBE itu menjawab bagaimana itu adalah pelaksanaannya, apa yang dicapai, apa yang diukur, lalu apa yang harus dibuktikan. Mulai dari fokus pembelajaran, kemudian paradigma pelajaran, metode penilaian, serta penjaminan mutu. Nah, jadi begitu. Nah, untuk fokus pembelajaran bahwasanya OBE itu harus memastikan setiap mahasiswa harus memenuhi level tersebut, level KKNI tersebut. Sedangkan paradigmanya berbeda dari kurikulum sebelumnya, bahwasanya KKNI itu berfokus pada teacher center, sedangkan OBE itu student center. Tapi bukan berarti teacher center itu dikesampingkan, tapi tetap diadakan, tapi sebagai penengah. Kita sebagai ahli di sini untuk memastikan bahwasanya memang student itu mencapai kemampuan tersebut setiap pertemuan serta setiap materi apa yang kita pelajari, yang mereka pelajari di hari itu juga. Dan harus menekankan mahasiswa itu harus aktif. Nah, jadi di sini mahasiswa itu memang harus aktif dalam pembelajaran. Ketika ditanya oleh dosen dalam pembelajaran, ya Anda harus bertanya. Ketika ada yang harus ditanyakan, ya Anda harus menjawabnya juga, serta memang harus bisa menjadi seorang mahasiswa yang aktif. Nah, kemudian metode penilaian itu berbeda dari kurikulum KKN MBKM yang menekankan kita itu fokus kepada ujian evaluasi teoritis. Nah, sedangkan di KKNI itu memang harus sudah menyentuh teknis, di mana OBE ini lebih menekankan asesmen otentik. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah project based learning (PJBL), yaitu itu udah sering sekali dosen-dosen kita para dosen itu sudah mendengar kata-kata itu. Tapi di KKNI MBKM di kampus kita itu masih belum terlaksana dengan baik. Diharapannya OBE ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, jadi untuk kedepannya kita sebagai dosen itu bersama-sama lah bekerja sama untuk menyusun proyek-proyek apa yang bisa dicapai oleh mahasiswa. Karena kenapa? Ini merupakan portofolio mereka dan penilaian yang berbasis rubrik kinerja. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk penjaminan mutu yang terakhir, eh, OBE itu menekankan continuous quality improvement. Jadi, tapi bukan kurikulumnya yang berubah, tapi metode penilaiannya yang harus kita rubah. Karena memang setiap unsur dari OBE ini akan dijadikan bentuk penilaian kepada mahasiswa per person atau per individu itu memiliki kemampuan-kemampuan yang sangat berbeda-beda. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah penjelasan dari filosofi serta prinsip dari OBE dan perbedaannya sama KKNI MBKM. Nah, kami dari bidang pendidikan itu sudah melewati berbagai macam BIMTEK ya, terutama untuk penyusunan OBE ini hingga pada akhirnya menjadi buku kurikulum untuk program studi kita. Ada 3 kali BIMTEK serta revisi-revisian, berbagai macam revisian yang sangat sulit sekali yang sudah
kami lewati bersama, serta hingga menjadi kurikulum yang utuh. eh, jadi seperti itu. Oke, untuk visi misi, kita akan coba mengenalkan ini kepada mahasiswa, keluarga besar kami di Prodi Sistem Komputer sekalian. Kita tuh di Universitas Pamulang, terutama di kampus Kota Serang, itu visi misi kampus kita itu adalah sebagai pusat pengembangan peradaban yang jaya. Jadi memang Anda itu sebagai tonggak utama ilmu pengetahuan itu, serta kami juga menyediakan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang dijiwai oleh religiositas dan humanisme. Misi kampus kita itu ada 4. Yang pertama adalah menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, agar dapat diakses oleh masyarakat luas dan dijiwai oleh religiositas dan humanisme. Lalu yang kedua, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mengembangkan peradaban ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar memiliki inovasi yang bernilai dan serta berdampak kepada masyarakat. Lalu yang terakhir, menyelenggarakan kerjasama dengan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk mendukung implementasi dari Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini sudah disahkan juga, pertama dari SKVMTS, lalu sudah ada di visi misi universitas kita. Ini adalah tujuan tujuan kita ada 4. Yang pertama adalah terwujudnya tata kelola pendidikan yang berkualitas. Lalu yang kedua adalah menghasilkan lulusan yang mengembangkan peradaban ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga adalah peningkatan karya inovatif dari hasil penelitian dan disebarluaskan lewat pengabdian kepada masyarakat agar berdampak bagi masyarakat. Lalu yang terakhir, terwujud kolaborasi nyata antara universitas dengan pemangku kepentingan. Sedangkan sasaran ada beberapa yang diturunkan lewat visi misi. Nah, itu kita semua sudah ada dijelaskan di prodi kita. Oke. Sedangkan untuk prodi visi kita itu adalah menjadi program studi sistem komputer yang unggul, inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menciptakan lulusan kompeten di bidang IoT, sistem cerdas, serta jaringan komputer yang diorientasikan yang berorientasi global, yang dijiwai oleh religiositas dan humanisme. Lalu, misi kita ada 4, menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang sistem komputer yang berkualitas dan berkompeten bagi masyarakat yang dijiwai oleh nilai religiositas dan humanisme. Lalu yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang IoT, sistem cerdas, jaringan komputer melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berorientasi global. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang IoT, sistem cerdas, dan jaringan komputer. Lalu yang keempat adalah membangun kemitraan yang mengimplementasikan hasil kerjasama dengan lembaga pendidikan, industri, dan pemangku kepentingan. Dan semua ini sudah disahkan juga lewat keputusan direktur kita tentang pengesahan kurikulum OBE di program studi sistem komputer. Oke, yang intinya desain OBE kita berfokus pada profil lulusan dan capaian profil lulusan, dan ini akan menjadi bahasan sosialisasi hari ini terutama. Sedangkan untuk CPMK dan sub CPMK itu bisa kita baca sama-sama di buku kurikulum yang cukup tebal. Nah, antara profil lulusan dengan CPL, itu pedoman penyusunan kurikulum OBE itu sudah membagi seperti apa bentuknya. Yang pertama, kalau profil lulusan itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah peran,
kemudian ranah atau bidang keahlian dan dampaknya. Nah, ini merupakan pendekatan yang sangat terperinci sekali bagi kami, bahwasanya memang profil lulusan kita itu harus didesain dengan jelas, dan dasar dasar untuk pemilihan profil lulusan ini memang harus dipilih dengan hati-hati. Karena kenapa? Ini yang akan menjadi output dari mahasiswa itu, sebenarnya mereka itu jadi apa dari ketika mereka itu keluar dari jurusan sistem komputer ini. Dan untuk mencapai profil lulusan tersebut, itu dibantu dengan capaian profil lulusan, yang itu isinya adalah kemampuan, bahan kajian, serta konteksnya apa. Nah, jadi masing-masing dari profil lulusan itu punya kemampuan. Nah, kemampuan ini memang harus menggambarkan bahwasanya dia itu seorang mahasiswa itu harus mencapai kemampuan yang betul-betul teknis yang sudah dijabarkan di KKNI yang level 6 tersebut. Nah, perlu diketahui juga kita bersama mahasiswa KKNI level 6 itu sudah menyentuh ke ranah teknis dan ranah analis. Jadi mahasiswa itu sudah harus mampu untuk mencapai kemampuan di mana mereka itu bisa menerapkan keilmuan apa yang mereka pelajari, serta mengambil keputusan dari keilmuan tersebut. Dan terlebih lagi, mereka juga harus bisa bertanggung jawab. Nah, ini yang akan harus kita tekankan, kita bersama tekankan, dan juga dicapai oleh para mahasiswa. Nah, di kurikulum OBE kita, yang kami susun dari bidang akademik, dan yang bersama-sama kita susun juga melalui LP3 yang disupervisi oleh LP3, kita mengambil standar okupasi yang internasional, rekan-rekan. Itu lewat ISCO 08, itu adalah International Standard Classification of Occupation yang disusun di Geneva, Swiss, yang menjadi landasan bahwasanya mahasiswa ini akan menjadi apa ketika mereka lulus dari prodi kita. Ada tiga. Yang pertama adalah Information and Communication Technology Professional. Itu adalah Prekayasa Sistem dan Teknologi Informasi. Bidang keahliannya itu mencakup analisis, evaluasi, serta perancangan. Arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak, serta pengembangan dan manajemen basis data. Yang kedua, mereka juga harus pandai pengendalian informasi dan tata kelola data, baik itu dari sistem administrasi, serta pemodelan, konfigurasi, serta integrasi dari sistem komputer, baik itu perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Lalu yang kedua, kita berfokus di rekayasa jaringan komputer network profesional, mulai dari integrasi, serta manajemen, dan optimasi infrastruktur jaringan, dan administrasi baik itu server, jaringan, sistem operasi, lalu ada troubleshooting serta manajemen insiden jaringan. Lalu yang kedua adalah dokumentasi baik itu teknis, prosedur serta perubahan dari optimalisasi sistem dan jaringan. Lalu yang ketiga, ini mengacu juga kepada apa yang diinginkan oleh kampus kita, yaitu adalah technopreneur, yang tugasnya di bidang keahliannya itu adalah komunikasi serta negosiasi bisnis, pemahaman spesifikasi perangkat, layanan teknis, manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management, administrasi dan pelaporan, koordinasi distribusi, dan lain-lainnya. Nah, kenapa kita pilih dari tiga ini? Karena memang di ISCO 8 merujuk ketika kami merujuk kepada ISCO 8, tiga inilah yang yang dinaungi oleh visi misi prodi kita. Oke, baik. Untuk ranah kebijakan dari saya cukup sekian. Kemudian untuk ranah CPL hingga struktur mata kuliah akan disampaikan oleh bidang pendidikan 2 kepada Bapak Muhammad Aldi Aulia Fatur Rahman. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Apip Rizky
Andika STMT yang telah memaparkan terkait visi misi Unpam, kemudian definisi dari OB itu sendiri, kemudian profil lulusan dari program studi sistem komputer dan juga bagaimana kita membangun profil lulusan berdasarkan tadi standar internasionalnya. Nah, selanjutnya mungkin di sini saya akan membawakan materi terkait capaian pembelajaran lulusan atau CPL, kemudian peta kurikulum, matriks kurikulum, dan juga penilaian pada kurikulum OBE itu seperti apa. Share screen-nya mau saya aja atau gimana Pak Apip? Dari Pak Apip aja. Dari Pak Aldi aja tidak apa-apa. Oke, Saya siap. bisa lebih luas mengendalikan. Baik, di sini mengenai CPL atau capaian pembelajaran lulusan ya biasa disingkat CPL. Nah, CPL ini tadi merupakan kriteria minimal yang mengintegrasikan tiga aspek utama ya, sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Nah, ketiga hal ini menjadi tolok ukur untuk menunjukkan apa yang berhasil dikuasai dan dicapai oleh mahasiswa ketika mereka menyelesaikan seluruh proses pembelajaran perkuliahan ya di universitas atau di pendidikan tinggi. Nah, untuk acuan pembentukan CPL ini atau penetapan CPL ini eh, pijakan utamanya yang digunakan adalah KKNI ya atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, di KKNI ini untuk ranahnya S1 dan D4 itu berada di level 6 ya, di level 5-nya itu D3, di atasnya itu untuk jenjang profesi S2 dan juga S3 gitu. Nah, untuk S1 dan D4 ini berada di level 6 di mana di level 6 itu kemampuan dan kompetensi utamanya yaitu penguasaan ilmunya mengenai konsep teoritis ya bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam, kemudian penyelesaian masalahnya di sini mengaplikasikan keahlian, memanfaatkan iptek ya, teknologi, kemudian menyelesaikan masalah prosedural maupun beradaptasi dengan situasi khusus. Kemudian ada juga pengambilan keputusan di mana nanti diharapkannya mahasiswa itu mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisa data serta memberikan petunjuk alternatif solusi secara mandiri ataupun juga secara kelompok. Kemudian ada tanggung jawab juga, di mana tanggung jawab ini mahasiswa setelah lulus gitu ya, mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil dari pekerjaannya gitu ya. Nah, selain mengacu pada KKNI, penetapan CPL juga di sini harus selaras dengan tadi profil lulusan dan juga visi keilmuan pada program studi maupun universitas. Nah, sifat CPL ini sifatnya umum dengan kisaran idealnya itu 5 sampai dengan 12 butir CPL. Nah, satu hal penting yang wajib kita perhatikan dulu mungkin di sini adalah CPL pertama. Nah, CPL pertama ini diambil dari visi misinya universitas yaitu utamanya di misi pertama di mana di situ ada berdasarkan religiositas dan humanisme. Sehingga CPL 1 ini wajib kita ambil, tidak bisa dirubah, tidak bisa dimodifikasi. Kita langsung ambil CPL 1 ini karena dia berkaitan langsung dengan visi misi atau nilai-nilai yang dianut oleh Universitas Pamulang. Nah, kemudian bagaimana pembentukan atau penyusunan anatomi dari CPL ini? Nah, untuk penyusunan CPL ini ada tiga elemen dasar, yaitu kemampuan dan juga bahan kajian serta konteksnya. Nah, kemampuan ini diambil verbnya, ya, di sini merujuk pada kata kerja. Kata kerjanya kata kerja operasional yang menggambarkan proses kognitif atau perilaku behavior ya yang harus dicapai oleh mahasiswa. Kata kerja ini mencerminkan integrasi sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Kemudian ada bahan kajian atau nounnya. Di sini merupakan objek atau substansi inti dari keilmuan yang menjadi sasaran tingkat tersebut. Kemudian ada konteks, adverbnya di sini merupakan ruang lingkup, kondisi atau batasan di mana kemampuan
tersebut diterapkan pada akhir pembelajarannya. Nah, ketiga ini disusun sedemikian rupa sehingga dibentuklah deskripsi CPL bagi program studi, khususnya di program studi sistem komputer. Kemudian selanjutnya di sini ada CPL di program studi sistem komputer S1 kampus Serang ini setelah kami susun terdapat 11 CPL, di mana tadi CPL pertamanya itu adalah CPL yang langsung berkaitan dengan nilai visi dan misi dari Universitas Pamulang. Untuk CPL 2 sampai dengan CPL 11 ya atau 10 CPL lainnya, nah itu baru berkaitan dengan visi dan misi dari program studi kita. Nah, di sini untuk CPL 1 tadi berkaitan dengan sikap dan karakter ya, yaitu kita harus bisa menunjukkan sikap religiositas dan juga humanisme ya, menghargai perbedaan, mendahulukan kepentingan bangsa dan seterusnya. Kemudian untuk CPL 2 di sini berkaitan dengan konsep teoretis dan eh, adaptasi ya atau adaptabilitas. Di sini menguasai konsep teoritis dan keterampilan untuk menyelesaikan masalah secara prosedural serta beradaptasi dengan perubahannya. Kemudian untuk CPL 3 di sini fondasi teknologinya dan solusi komputasi, menguasai menerapkan berbagai fondasi dasar terkait dengan pengembangan teknologi untuk merumuskan akar masalah di lingkungan profesional khususnya di bidang sistem komputer. Kemudian di CPL 4 di sini terkait dengan algoritma dan solusi berbasis komputasi, di mana di sini targetnya adalah merancang, mengimplementasi dan juga menganalisa atau menganalisis solusi algoritma di aplikasi industri ya terkait dengan efisiensi, kinerja dan juga kompleksitas. Kemudian di CPL 05 di sini berkaitan dengan arsitektur dan organisasi komputer. Memahami, menganalisa ya terkait arsitektur ataupun organisasi komputer, kemudian integrasinya dari subsistemnya seperti apa, serta optimasi kinerja dari perangkat komputer, khususnya perangkat kerasnya ya di arsitektur ini. Kemudian CPL 06 ini sistem terkait sistem elektronika, kemudian sistem tertanam dan juga sistem kontrol ya, di mana kaitannya terhadap merancang dan juga mengintegrasikan sistem elektronika, sistem tertanam dan juga arsitektur komputer untuk multidisiplin di ranah sistem kontrol. Kemudian di CPL 07 di sini masuk ke dalam siklus pengembangan ya, siklus hidup pengembangan atau kalau di software biasa disebut SDLC mungkin ya. Di sini mencakup perangkat lunak tapi juga perangkat keras dan juga jaringan untuk keberhasilan bagaimana nanti kita perancangan dan juga mungkin strategi dalam organisasinya. Kemudian di CPL 08 di sini terkait dengan kecerdasan buatan ya dari AI, machine learning dan juga big data. Khususnya di sini nanti mahasiswa diharapkan mampu melakukan rekayasa pengembangan terkait kecerdasan buatan, AI, machine learning dan juga seterusnya yang sifatnya adaptif dan juga solutif. Kemudian di CPL 09 terkait infrastruktur, jaringan, cloud, IoT dan juga keamanannya. Di sini targetnya adalah merekayasa dan juga mengelola jaringan, khususnya di ranah cloud, IoT, dan juga cyber security untuk menjamin konektivitas dan skalabilitasnya. Di CPL 10, nah ini baru terkait ke pengambilan keputusannya. Mahasiswa di sini harus bisa mengambil keputusan berbasis analisis data atau informasi teknis secara tepat ya dan juga akuntabel. Di CPL 11, nah ini terkait pemeliharaan dan pengujian sistem. Di sini mahasiswa diharapkan mampu melakukan pemeliharaan ataupun melakukan pengujian sistem teknologi informasi sesuai standar industri ataupun standar baku yang ada. Nah, seluruh butir CPL ini dari ke-11 CPL ini dirumuskan berdasarkan acuan kurikulum nasional ya. Ada KKNI, Permenristek Dikti, Aptikom, kemudian ada kurikulum ACM atau IEEE ya dari Komputer Curricula Engineering tahun 2016 dan juga Computer Science Curricula di tahun 2023. Nah, ini untuk
CPL-nya kita punya 11 total, dengan CPL 1 itu berkaitan dengan nilai atau visi misi Universitas Pamulang. Nah, untuk capaian pembelajaran lulusan ini di kurikulum OBE nanti akan ditampilkan juga di ijazah untuk mahasiswa saat lulus. Nah, di sini hanya contoh saja ya, contoh di sini jika misalkan program studi kita itu mempunyai 8 CPL, kalau tadi kan kita ada 11 CPL. Nah, nanti di ijazah akan ditampilkan juga grafik seperti ini ya, disebutnya mungkin radar grafik, grafik radar ya. Kalau yang suka main PES atau main pipa ya mungkin tahu lah ini grafik-grafik seperti ini. Nah, grafik ini nanti akan memperlihatkan mahasiswa ini sudah mencapai pembelajaran lulusannya, nilai untuk CPL-CPL-nya sampai mana gitu. Nah, di sini misalkan untuk CPL 1 telah mencapai 85%, CPL 2 sudah mencapai 78% gitu. Nah, kalau misalkan nilainya mungkin 4444 gitu semua ya, atau summa cum laude, nah mungkin nanti isinya 100% semua gitu ya. Nah, jadi nanti selain dari nilai mata kuliah ya di ijazah itu, selain misalkan mata kuliah bahasa Indonesia misalkan A gitu misalkan. Nah, nanti akan ada juga capaian pembelajarannya, pembelajarannya sudah sejauh mana gitu bagi mahasiswa tersebut. Nah, untuk peta kurikulum di sistem komputer kampus Kota Serang ya, di sini peta kurikulumnya seperti ini ya. Ada 8 tingkatan dari semester 1 sampai dengan semester 8. Di sini juga ada tanda panahnya yang mungkin dia itu saling mendukung mata kuliah yang ada di semester-semester selanjutnya. Oke, mungkin kita bahas dulu dari semester pertama. Nah, untuk semester pertama dan juga semester kedua, nah ini merupakan sebagai tahap fondasi dan juga dasar logikanya ya. Jadi kita harus bisa membangun dulu dasar-dasarnya sebelum kita menempuh ke semester-semester selanjutnya ya, karena ini menjadi dasar yang sangat utama untuk kita bisa mampu mengikuti mata kuliah yang ada di semester 3 dan juga ke atasnya. Nah, kemudian mungkin untuk di semester 3 dan 4, nah ini baru masuk ke penguasaan hardware, jaringan, dan juga softwarenya ya, meskipun itu masih dasar-dasarnya. Nah, naik ke semester 5 dan 6 baru masuk ke perekayasaan sistem dan juga komputasi lebih lanjutnya. Nah, di semester 7 dan semester 8 baru eh, spesialisasi dan juga tugas akhir. Nah, kalau kita lihat misalkan di sini ada tanda panah ya, di sini juga ada tanda panah. Nah, tanda panah itu, ntar mungkin saya kasih pointer. Nah, di sini ada tanda panah, misalkan ini tanda panah ke atas. Nah, maksudnya apa gitu kan? Nah, rangkaian listrik ini mahasiswa diharapkan bisa mengikuti rangkaian listrik ini setelah fisika itu lulus. Kenapa? Karena dasar-dasarnya ada di fisika gitu ya. Kemudian nanti loncat ke elektronika. Nah, elektronika itu kan biasanya berbicara dengan komponen ya, komponen-komponennya, komponen-komponen dari elektronika. Nah, kita bisa memahami komponen itu, bisa bahkan memegang komponen itu, menyusun komponen itu, seharusnya berarti kan kita harus memahami dulu rangkaian listrik itu seperti apa gitu kan ya, dari persamaan rangkaian listrik yang sederhana sampai juga mungkin keamanannya gitu kan ya. Kemudian dari situ baru nanti ke sini ada sistem kontrol, ada microcontroller. Nah, artinya apa gitu kan di sini. Nah, artinya di sini berarti microcontroller dan sistem kontrol itu mahasiswa harus memahami dasarnya dulu sebelum memasuki kedua mata kuliah ini, yaitu apa? Untuk microcontroller harus memahami dulu elektronika ya, dan untuk sistem kontrol harus memahami dulu elektronika dan juga kalkulus ya. Nah, itu untuk sistem kontrol. Nah, dari sini naik lagi ke atas ada sistem tertanam ya, embedded system, dan juga praktikum microcontroller. Nah, praktikum microcontroller ini ya berarti sebelum praktikum kita harus paham dulu teorinya seperti apa, arsitektur dari microcontrollernya seperti apa gitu kan. Desain microcontroller itu seperti apa. Tapi juga harus bisa paham bagaimana menentukan desain dari sistem kontrol yang baik gitu kan.
Nah, itu pun saling berkaitan dengan sistem tertanamnya, gitu kan. Nah, kemudian di sini ada desain PCB satu lagi. Nah, berarti microcontroller ini sebagai dasar atau fondasi untuk ketiga mata kuliah, yaitu praktikum microcontroller, sistem tertanam, dan juga desain PCB, ya. Nah, sisanya mungkin rekan-rekan dan juga Bapak Ibu dosen bisa mempelajari lagi peta kurikulum ini secara lengkap, ya. Di sini kami sudah menyusun peta kurikulum ini sedemikian rupa, ya. Jadi mata kuliahnya kami buat saling berkaitan, jadi tidak ada mungkin yang mungkin bahkan bertabrakan seperti di kurikulum sebelumnya, gitu kan ya. Nah, untuk khusus di semester 4 ini ada mata kuliah baru, ya. Nah, ini mata kuliah universitas kita yaitu Humanisme dan Konstruksi Etika Diri, di mana mata kuliah ini sebenarnya diambil dari CPL 01 dan juga misi Unpam yang nomor 1, ya, terkait dengan humanisme dan juga religiusitas, ya. Nah, ini untuk peta kurikulumnya. Kemudian untuk matriksnya. Nah, di sini matriksnya terkait dengan SKS, kemudian juga mata kuliah mana saja yang masuk ke mata kuliah wajib kurikulum, mata kuliah wajib perguruan tinggi, mata kuliah wajib fakultas, dan juga mata kuliah wajib program studi. Nah, di matriks juga diberi warna, ya, di mana mungkin yang warna krem ini merupakan mata kuliah yang menggunakan metode pembelajarannya itu case based learning atau CBL, dan juga yang berwarna biru ini menggunakan PJBL, ya, atau project based learning. Nah, untuk MKWK di sini ada 8 SKS, ya, ada PKN, Bahasa Indonesia, Agama, Pancasila, kemudian MKPT. MKWK itu apa? MKWK itu mata kuliah wajib, ya, di kurikulum Indonesia. Jadi mau universitas manapun pasti ada keempat mata kuliah ini, gitu ya. Pancasila, PKN, Bahasa Indonesia, dan Agama. Nah, ini wajib diambil. Kemudian ada mata kuliah program studi. Nah, ini berkaitan dengan visi misi universitas program studi mata kuliah perguruan tinggi, ya. Nah, di sini berkaitan dengan eh, visi misi dan juga nilai-nilai di Universitas Mamulang. Nah, di sini ada 4 mata kuliah, ada 8 SKS, ya, terkait teknopreneur, humanisme dan konstruksi etika diri, kemudian bahasa Inggris 1 atau bahasa Inggris 2 yang sekarang di rename, ya, namanya, ya, menjadi Basic English for International Communication dan juga Intermediate English for International Communication. Nah, sebenarnya technopreneurship ini juga berkaitan dengan visi misi program studi kita, karena di visi misi program studi kita yang ketiga adalah berkaitan dengan teknopreneur, sedangkan di PT berkaitan dengan wirausaha, gitu. Jadi kita buat lebih spesifik, yaitu wirausaha yang sangat berkaitan dengan teknologi, gitu ya. Kemudian mata kuliah wajib fakultas. Nah, mata kuliah wajib fakultas itu sebenarnya kita kan di kampus Serang itu masuknya direktur, ya, direktorat. Ada 12 program studi, tapi meskipun kita masuknya direktorat, kita pun masih masuk ke fakultas teknik dan ilmu komputer di Unpam Victor. Nah, dari hasil BIMTEK kami mendapatkan 12 SKS dengan total 3 mata kuliah untuk mata kuliah wajib fakultasnya. Jadi semua jurusan atau semua prodi yang berkaitan dengan teknik dan ilmu komputer, ada jaringan komputernya, ada aljabar linear dan matriks, dan pengantar kecerdasan buatan. Nah, 8 SKS, 8 SKS, 12 SKS atau mata kuliah MKWK, MKPT, dan MKWF ini kami tidak bisa merubahnya karena ini sudah persetujuan dari fakultas, dari perguruan tinggi, dan juga ada keempat mata kuliah yang wajib diambil bagi seluruh universitas yang ada di Indonesia. Nah, sisanya total 116 SKS baru kami susun mata kuliahnya agar sejalan dengan apa yang telah disusun sebelumnya dari visi misi, kemudian PL dan juga CPL-nya. Nah, didapatlah di sini 116 SKS. Dari semester 1 ada 4, ada semester 2 ada 4, dan mungkin sisanya bisa dilanjutkan atau dibaca lebih lanjut lagi oleh Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswanya.
Nah, untuk komponen penilaian di kurikulum OBE ini, eh, khususnya juga yang diterapkan di program studi sistem komputer ya, sistem penilaian ini dirancang setransparan mungkin gitu kan ya untuk mengukur kecapaian CPMK-nya. Nah, CPMK itu apa gitu kan ya? Kalau tadi misalkan PL berarti profil lulusan, kemudian ada CPL, capaian pembelajaran gitu kan. Lulusan, kemudian CPMK ada capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, untuk mendapat CPL itu dibagi lagi jadi CPMK. Jadi CPMK itu nanti khususnya per materi gitu kan. Kalau CPL itu ada 11 khusus di program studi. Nah, CPMK nanti per materinya dalam setiap mata kuliah ada. Nah, nanti CPMK ini diambil nilainya, kemudian CPMK ini dilihat masuk ke CPL mana, sehingga nanti dapat ditampilkan di graf tadi. Mahasiswa dapat nilai berapa untuk CPL 1, mahasiswa dapat nilai berapa untuk CPL 2, dan seterusnya. Gitu kan ya. Nah, untuk rincian pembobotannya, ya, yang pertama ada kuis, nilainya 5%. Nah, kuis ini merupakan evaluasi berkala ya dari pre-test, post-test. Kalau mungkin mahasiswa-mahasiswa lama yang udah sering mengerjakan mentari, nah udah tahu pre-test, post-test seperti apa gitu kan ya. Nah, pre-test, post-test ini akan masuk ke penilaian bobotnya itu 5% ya. Jadi kalau misalkan nggak hadir, nah berarti otomatis bukan kehilangan kehadirannya saja, tapi kehilangan nilai kuisnya 5% ya. Untuk setiap pertemuan yang terdiri dari pre-test dan post-test. Kemudian untuk nomor duanya itu adalah aktivitas partisipatif ya atau hasil proyeknya 50%. Nah, ini merupakan porsi terbesar ya dalam penilaiannya. Nah, untuk mata kuliah berbasis kasus ya atau CBL, bobotnya 50% diambil dari aktivitas partisipatifnya ya yang menilai keaktifan diskusi, kolaborasi, kemudian kedisiplinan, dan juga kualitas analisis ataupun laporan penyelesaian kasusnya di mata kuliah tersebut seperti apa. Nah, untuk mata kuliah yang metodenya itu berbasis proyek atau PJBL, bobotnya pun sama 50%. Ini dialokasikannya kalau tadi aktivitas partisipatifnya. Nah, kalau ini untuk hasil proyeknya yang menilai proses perancangan dari awal, kemudian eksekusinya seperti apa, maupun itu individu mandiri ataupun kelompok tim ya. Kemudian laporannya seperti apa, laporan teknisnya, kemudian sampai juga ke hingga presentasi hasil karyanya seperti apa. Nah, itu total bobotnya 50%. Nah, kemudian ada UTS. UTS di sini bobotnya adalah 20% ya. Itu evaluasi tertulis di pertengahan semester untuk menilai penguasaan materi dan pengetahuan separuh jalan gitu kan ya selama perkuliahan, dan kemudian nanti dilanjutkan untuk penilaian akhir yaitu UAS, evaluasi dari akhir semester untuk mengukur penguasaan materi pengetahuan secara menyeluruh gitu ya sesuai PPS yang ada. Kemudian untuk presensi di sini atau kehadiran, nah di sini satu hal yang penting ya khususnya kepada mahasiswa mengenai kehadiran ini, presensi tidak lagi diberi bobot persentase nilai, tapi gitu ya, tapi di sini menjadi syarat perlu atau wajib kelulusannya. Jadi wajib di sini mahasiswa hadir minimal 75% dari total pertemuan untuk setiap mata kuliah ya. Jika kehadirannya kurang seperti apa? Nanti nilainya maksimal D ya. UASnya 100, tugasnya 100, kuisnya 100 gitu kan. Ujiannya 100, semuanya 100, tapi absennya kurang dari 75%. Nah, itu otomatis ya dapatnya D. Ya, kalau di bawah 50%, nah di bawah 50%, maka mahasiswa tersebut otomatis nilainya E ya. Nah, aturan presensi ini eh, dikeluarkan aturannya oleh kampus kita Universitas Pamulang. Jadi bukan prodi yang membuatnya gitu ya. Kemudian nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa dari awal mungkin terkait visi misi program studi, kemudian profil lulusan beserta capaian pembelajaran lulusannya yang menjadi fondasi utama untuk pembuatan atau perancangan kurikulum OBE di program studi kita, kemudian penyampaian tadi juga CPL, matriks dan juga penilaian bobot penilaian di kurikulum baru nanti, kemudian sampai juga sekarang di akhir penghujungnya. Nah, kami di sini dari tim pendidikan ya, pengembang kurikulum juga
berharap kurikulum OBE ini nanti eh, atau hasil dari sosialisasi kurikulum OBE ini bisa menyelaraskan proses pembelajaran materi dan juga instrumen penilaian di setiap mata kuliahnya ya. Sementara untuk rekan-rekan mahasiswa mungkin harapannya nanti setelah dipaparkannya sosialisasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas, kemudian mengenai target kompetensi, syarat kelulusan, dan juga peta jalan pembelajaran yang akan dijalani selama menempuh program studi di program studi sistem komputer khususnya di Universitas Pamulang, Kampus Serang. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan ya untuk rekan-rekan mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya terkait dengan sosialisasi visi misi, profil lulusan dan juga kurikulum OBE. Silakan bisa raise hand, angkat tangan. Izin Pak Aldi, Ya, tadi ada titipan dari Pak Rikil, iya, ada iya. sedikit informasi untuk teman-teman mahasiswa baru. Jadi sebentar, saya coba tampilin dulu. Saya lagi coba telepon Pak Rikilnya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa baru ya, jangan khususnya mahasiswa baru jangan dulu meninggalkan ruangan karena nanti akan ada yang mau disampaikan terkait teknik atau teknis dari kegiatan PKKMB, khususnya mahasiswa baru ya, jangan dulu lab setelah sesi tanya jawab ini selesai. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk terkait kurikulum ataupun susunan mata kuliah ataupun lulusan, profil lulusan, capaian pembelajaran, visi misi, semua terkait kurikulum silahkan jika ingin ada yang ditanyakan, baik itu mahasiswanya maupun juga Bapak Ibu dosennya. Silahkan. Ya, boleh Pak Riza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Waalaikumsalam. Ya, ini kan kurikulum OBE kan baru kita implementasikan di semester ganjil ini kan. Pertanyaan saya, apakah RPS kita buat lagi dari awal, terus menyesuaikan dengan kurikulum OBE yang baru, atau kita masih menggunakan RPS kita yang seperti yang lama? baik. Terima kasih Pak Riza atas pertanyaannya. Mungkin Pak Apip boleh untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Riza. Nggak Pak Aldi aja. Oke. Baik, Pak Risa, untuk RPS, karena semester ini kita akan jalan di dua kurikulum secara bersamaan, jadi penerapan kurikulum ini tidak akan langsung full dari semester 1 sampai dengan semester 4, tapi akan berjalan bertahap dari semester 1 dulu. Untuk semester 2, 3, 4, 5, dan seterusnya akan tetap menggunakan kurikulum yang lama. Nah, untuk khususnya semester 1 nanti akan menggunakan kurikulum OBE. Nah, untuk RPS-nya seperti apa? Nah, untuk RPS-nya terkait dengan MKWF dan juga MKWK dan juga MKPT, nah RPS-nya itu dikeluarkan langsung sesuai dengan mata kuliahnya. Kalau misalkan MKWF, oh berarti nanti dikeluarkan oleh
fakultas, kalau MKPT ya nanti di perguruan tinggi gitu ya. Nah, tapi untuk MK WPS atau wajib program studi, nah kita yang buat untuk untuk mata kuliah, untuk RPS di mata kuliahnya. Nah, untuk di semester 1 nanti mungkin kalau tidak salah ada RPS dari MKWPS yang nanti kita akan susun. Nah, untuk penyusunan RPS-nya nanti seperti apa? Nah, nanti akan ada pembagian bidang keahlian. Nah, nanti bidang keahlian tersebut yang akan menyusun RPS tersebut untuk mata kuliahnya. Kemarin kami juga sudah coba membuat jadwal pembuatan RPS. Kurang lebihnya ada sekitar 4 sampai 5 dosen setiap bidang keahlian. Bidang keahliannya itu kemarin dibagi menjadi 4. Ada mata kuliah fondasi dasar, kemudian ada mata kuliah yang berkaitan dengan perekayasaan perangkat lunak, kemudian perekayasaan perangkat keras, dan juga jaringan. Jadi ada 4 bidang keahlian. Nah, tapi belum bisa kami sebarkan karena nanti juga akan ada pelatihan dulu dari LP3 untuk semua dosen, yaitu pelatihan pembentukan kurikulum untuk pelatihan pembuatan RPS kurikulum berbasis OBE. Jadi sebelum nanti penjadwalannya dikeluarkan, mungkin nanti setelah pelatihan dari LP3 baru nanti akan ada penjadwalan untuk pembuatan RPS-nya. Itu mungkin Pak Riza. Berarti kita masih menggunakan konsep yang lama, tapi untuk semester 1 itu menunggu dari pihak universitas untuk RPS-nya, pembentukan RPS-nya. Terus Pak Betul Aldi, Pak Riza. Ya, ini enggak kita yang mata kuliah terus ada luarannya. Apakah itu masih berkelanjutan atau enggak? mata kuliah seperti apa misalkan Pak Riza? Contoh nih mata kuliah yang harus ada, bukan harus sih, ada sinkronisasi, ada luaran. Jadi ada capaian prestasi mahasiswa yang bisa diambil oleh misalnya bidang kemahasiswaan. Jadi konektivitas dari mata kuliah ke luaran. Oke, untuk mata kuliah yang berkaitan dengan luaran, mungkin Pak Apip bisa bantu jawab untuk hal tersebut. Baik, Pak Riza, untuk mata kuliah yang basisnya luaran, terutama dari bidang kemahasiswaan, selama dia masih eh, menggunakan kurikulum yang lama, itu masih bisa kita gunakan. Tapi kalau misalkan basisnya luarannya itu berkaitan dengan kurikulum OBE, karena kurikulum OBE kan baru digunakan di semester 1, mahasiswa-mahasiswa semester 1, secara spesifik mengenai aturan tersebut kami belum dapat kejelasan bagaimana secara teknisnya. Tapi kalau misalkan mahasiswa tersebut udah memasuki semester 2 karena mereka masih menggunakan kurikulum KKNI MBKM, dia masih bisa menggunakan aturan yang lama. Kira-kira seperti itu, Pak Riza. Baik, terima kasih Pak Apip, terima kasih Pak Aldi. Baik, ada lagi Bapak Ibu dosen atau rekan-rekan mahasiswa yang mau ditanyakan terkait sosialisasi pada hari ini? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Waalaikumsalam. Apip dan Pak Aldi. Silakan Pak Yoga. Eh, izin Bapak tanpa mengurangi rasa hormat saya ke Bapak. Saya kan tadi mendengarkan pembahasan tentang yang namanya bidang keilmuan, juga ada pembahasan tentang namanya visi dan misi program studi sistem komputer Universitas Pamulang Kampus Kota Serang. Ya kurang lebih saya mendengarkan juga tentang bidang keilmuan, Bapak. Ya, Izin Bapak, saya ingin bertanya sedikit ya tentang terkait dengan kurikulum. eh, Mengapa kita tidak menyediakan mata kuliah pilihan ataupun jalur peminatan, Pak, pada visi keilmuan mencangkup yang ketiga bidang tersebut. Contohnya seperti Internet of Things, sistem cerdas ataupun jaringan komputer. Mungkin itu aja saja, Pak, yang ingin saya tanyakan, Pak. baik. Terima kasih Pak Yoga atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk mata kuliah peminatan itu ada di Universitas Pamulang. Cuman dari universitas sendiri
untuk peminatan ini jadinya wajib untuk diambil. Nah, misalkan kalau tadi kita lihat di peta kurikulum kan ada misalkan cyber security. Nah, cyber security itu masuk ke dalam mata kuliah peminatan. Tapi peminatannya itu wajib diambil. Jadi mungkin ada beberapa di kampus lain yang mata kuliah sebaran mata kuliahnya itu lebih dari 146 SKS. Misalkan ada 150 atau 160 SKS, jadi kan tidak semua mata kuliah itu bisa diambil. Nah, kalau di Universitas Pamulang, aturan dari universitas itu sendiri, jadi peminatannya itu wajib diambil. Jadi totalnya baku di 146 SKS. Nah, ya contohnya tadi ada cyber security, kemudian ada mobile hardware. Nah, itu kan sebenarnya mata kuliah peminatan saat kita membuat tabel di buku kurikulum itu. Tapi mata kuliah tersebut wajib diambil. Nah, itulah aturan yang ada di universitas kita ini gitu. Mungkin ada jawaban lain Pak Afif. Ya, izin menambahkan Pak Aldi. Makasih banyak Pak Yoga atas pertanyaannya. Sebenarnya ini memang jadi pertanyaan terbesar kita para dosen ya, terkait dengan kurikulum, terkait dengan pengambilan mata kuliah, terutama di mata kuliah pilihan. Mungkin agak sedikit berbeda dengan kampus-kampus kita yang lama atau kampus-kampus yang lain juga. Memang untuk sebaran mata kuliah pilihan itu eh, dinamakan mata kuliah pilihan, tapi unsurnya wajib. Memang karena itu memang udah pemenuhan dari universitas kita sendiri. Eh, Kami juga udah memetakan memang nanti outputnya tidak sama. Misalkan seorang mahasiswa itu ahlinya di bidang mana, tapi tidak menutupi satu bidang yang lain gitu loh. Jadi mahasiswa tersebut ahli di bidang jaringan, tapi sebenarnya mereka sudah mendalami juga untuk bidang AI, software serta hardware. Jadi ketika mereka ingin keluar dari kampus kita, output seorang mahasiswa ingin jadi apa, itu tidak berfokus pada satu bidang tertentu saja gitu loh. Contoh misalkan dia ahli di bidang jaringan, tapi ketika bekerja dia melamarnya sebagai data scientist. Nah, kalau misalkan tidak ada mata kuliah yang dicantumkan terkait dengan AI serta anak-anaknya, maka eh, bentuk pertanggungjawaban dia sudah mempelajari bidang tersebut masih belum bisa kita jawab sama sekali. Maka dari itu kampus kayaknya itu menerapkan mata kuliah pilihan ini juga wajib untuk diambil sebagai bentuk paket dari mahasiswa ini harus mempelajari seperti apa. Kira-kira seperti itu jawaban tambahannya Pak Yoga. Oke, oke baik Pak Apip dan Pak Aldi, terima kasih untuk penjelasan yang telah disampaikan tadi. Ya, baik, terima kasih Pak Yoga. Bapak Ibu dosen yang lain masih ada yang ingin bertanya atau rekan-rekan mahasiswanya ini belum ada yang bertanya sama sekali. Takutnya nanti ada unek-unek yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Sebelum nanti kita masuk ke sosialisasi terkait pelaksanaan teknis dari PKKMB yang akan disampaikan oleh Bapak Rikil Amri selaku dari bidang kemahasiswaan. Oke, mungkin saya rasa cukup eh, untuk pertanyaannya mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi. Untuk acara berikutnya khusus untuk rekan-rekan mahasiswa baru diharapkan untuk menyimak dengan baik, menyimak dengan seksama terkait dengan pelaksanaan teknis PKKMB Universitas Pamulang yang akan disampaikan oleh Bapak Rikil Amri dari bidang kemahasiswaan Program Studi Sistem Komputer Universitas Pamulang Kampus Kota Serang. Kepada Bapak Rikil Amri, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Aldi. Terdengar suara saya. Terdengar, Pak? Maaf, ini kebetulan lagi ada di luar, jadi mungkin ada agak suara-suara lain. Ini ter- terlihat ya yang di layar ditampilkan oleh Pak Irfan. Ya, sudah ada, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Kaprodi Sistem Komputer beserta Bapak Ibu dosen yang hadir pada pagi hari ini dan juga mahasiswa sistem komputer yang tidak bisa Bapak sebutkan satu persatunya, terutama mahasiswa baru, Bapak sampaikan informasi bahwa untuk PKKMB Universitas Pamulang Kampus Serang secara kerangka acuan memang belum di-share karena memang belum ada kerangka acuan terbaru yang dibuat untuk semester ganjil ini. Tapi Bapak coba bacakan yang memang sudah seperti biasa dilaksanakan PKKMB setiap semesternya. Kemungkinan kalaupun ada perubahan-perubahan sedikit nanti Bapak infokan di grup mahasiswa baru. Yang pertama terkait jadwal, jadwal memang sudah jelas di ini ada kesalahan sedikit ya. Luring itu untuk reguler A tanggal 19 Agustus ya. Bukan B ataupun CS-nya yang tanggal 20 Agustus. Jadi ini mungkin bekas semester lalu layarnya. Jadi untuk luring tanggal 19 Agustus itu hari Rabu, reguler A. Di sini pukulnya jam 9 sampai jam 3. Ini pun bisa jadi kemungkinan bisa jadi jam 9 sampai duhur atau sesi kedua jam 1 sampai jam 3. Jadi ini adalah waktu yang memang kemarin dilaksanakan di semester kemarin. Nah, untuk yang luring, luring itu reguler B dan reguler CS atau yang kelas Sabtu dan kelas malam itu tanggal 20 Agustus, hari Kamis. Jadi hari Kamis ini adalah reguler B dan CS. Sama tempatnya di Aula lantai 1 Gedung A Unpam Kampus Serang, pukulnya jam 9 sampai 15. Nah, ini ada dua sesi, bisa jadi sesi pertama jam 9 sampai jam 12 atau sesi kedua jam 13 sampai jam 15. Perlengkapan yang harus dibawa apa? Yang pertama jas alma mater yang harus diterima, teman-teman. Jas alma mater yang sudah dimiliki, yang kedua KTM, kartu tanda mahasiswa. Ini yang penting, jangan sampai KTM-nya lupa, karena KTM digunakan untuk pinjer ataupun absensi. Alat tulis dan perlengkapan sholat, menggunakan pita prodi sistem komputer. Nah, pita ini contohnya di sini, contoh pita di lengan kanan, sedikit saja pitanya untuk tanda bahwa mahasiswa baru itu adalah mahasiswa sistem komputer berwarna abu-abu. Bagaimana Pak kalau pengen simple? Nanti mungkin anak-anak Hima Sikom, Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer, menyediakan pita. Pitanya kalau mau beli di Hima itu kurang lebih 3.000 ya harga kemarin. Cuma nanti harga terupdate-nya belum di-share sama anak-anak Hima. Kalau mau bawa sendiri juga boleh, mau beli di Hima juga boleh. Silakan open PO. Yang selanjutnya tata tertib PKKMB, kegiatan PKKMB luring itu peserta wajib hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Sebetulnya kegiatan itu biasanya jam 8 sudah registrasi. Jadi kalau bisa datang lebih pagi, silahkan jam 8 harus sudah ada di kampus untuk registrasi dan pengecekan atribut. Yang kedua, peserta wajib berpakaian rapi, sopan, bersepatu, dan memakai jas alma mater. Yang ketiga, peserta wajib membawa perlengkapan yang diperlukan seperti alat tulis, ya, buku catatan atau atribut tambahan yang telah diinformasikan. Yang keempat, peserta wajib menjaga kebersihan dan ketertiban selama berada di lingkungan kampus atau lokasi kegiatan. Yang kelima, peserta wajib mematuhi instruksi dari panitia, pembicara, dan petugas keamanan. Untuk PKKMB daring, untuk saat ini daring itu adalah online dan online itu belum di-share tanggalnya, tanggal berapa. Nanti kita informasikan di grup maba. Nah, online ini bagaimana? Di lms.spmb.unpam.ac.id. Jadi peserta wajib mengikuti kegiatan yang daring juga sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, peserta wajib menyelesaikan aktivitas PKKMB daring seperti memperhatikan tayangan-tayangan video informasi, mengerjakan tes setiap tayangan video informasi. Yang ketiga, mengunggah tugas pembuatan video. Di sini kan contoh semester lalu bangga menjadi mahasiswa Unpam. Untuk semester ini nanti Bapak informasikan kembali. Jadi jangan dulu buat video sebelum ada informasi kerangka acuan PKKMB. Karena ini mengacu dari PKKMB sebelumnya. Yang terakhir mengisi survei kepuasan terhadap PKKMB. Jadi itu mungkin informasi terkait PKKMB. Jadi yang sudah ada di grup, terutama grup maba, teman-teman mahasiswa, itu disampaikan terlebih dahulu bahwa acara PKKMB dilaksanakan di tanggal tersebut. Bagaimana Pak yang sudah ada bertanya di grup dan sebagainya? Ketika hari PKKMB, hari Rabu atau Kamis,
ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Silahkan konfirmasi ke Bapak sebagai dosen kemahasiswaan, nanti Bapak konfirmasi untuk diizinkan. Diizinkan, tetap teman-teman wajib mengikuti PKKMB di semester selanjutnya. Jadi kalau tidak mengikuti secara offline, tidak bisa mengikuti secara online. Jadi harus benar-benar diikuti dua-duanya. Misal di tanggal 19 dan 20 offline, selanjutnya PKKMB online ataupun daring. Misal ketika PKKMB offline-nya tidak hadir, maka PKKMB online juga tidak bisa diikuti karena awal gerbangnya yaitu PKKMB offline terlebih dahulu. Mungkin itu informasi terkait PKKMB kan kembali kepada Pak Aldi selaku moderator. Kalau ada mahasiswa baru yang bertanya silahkan. Yang terpenting informasi yang ada di grup maba simak terus. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan diajukan. Terima kasih. Saya serahkan ke Pak Aldi kembali. Baik, terima kasih eh, Pak Rikil selaku kemahasiswaan atas penyampaian teknis kegiatan PKKMB yang meskipun belum secara ofisial resmi aturannya, tapi ini merupakan gambaran yang akan nanti mungkin akan dilaksanakan melihat dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa baru, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaksanaan teknis untuk kegiatan PKKMB? Untuk yang ingin bertanya, silahkan langsung angkat tangan, raise hand, atau langsung nyalakan mikrofonnya. Sudah paham semua Pak Aldi? Baik, Pak Riga, insya Allah ya paham semua. Mudah-mudahan nanti PKKMB-nya lancar. Nah, baik mungkin sebelum eh, penutupan nanti kepada para peserta diharapkan untuk menyalakan dulu kameranya untuk dokumentasi dan juga mungkin sebagai penutup ya terkait tadi untuk sosialisasi kurikulum ya. Saya harap nanti semakin terbentuk kolaborasi antara dosen pengampu mata kuliah dan juga mahasiswa semakin antusias belajarnya ya sehingga nanti dapat terwujud standarisasi lulusan ya yang unggul dan juga berdaya saing khususnya di bidang keilmuan sistem komputer dan juga tetap menjunjung visi misi universitas dan juga visi misi program studi. Dan juga tadi untuk pelaksanaan teknis PKKMB, mudah-mudahan mahasiswa di sini semuanya paham apa yang telah disampaikan tadi oleh bidang kemahasiswaan dan juga mudah-mudahan nanti PKKMB-nya lancar. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan sebelum mengakhiri kegiatan pada kali ini kepada seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, kami tunggu Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa untuk eh, mengaktifkan kameranya. Masih banyak yang belum mengaktifkan. Baik, saya ambil gambar untuk di halaman pertama. Satu, dua, tiga. Baik, kemudian untuk halaman kedua. Dan halaman terakhir.
Baik, demikian kegiatan pada hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang dapat hadir pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Eh, Selamat melakukan kegiatan atau selamat beraktivitas kembali di kegiatan hari ini, di hari Sabtu. Saya tutup untuk kegiatan hari ini. Jika ada kesalahan yang saya ucapkan dalam memandu acara, saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.